Halo guys, balik lagi sama gue Steven Prasetya di Kabur Bentar. Dan hari ini Sabtu pagi yang cerah. Enak banget ini cuacanya. Cuman beberapa ruas jalan nih agak basah. Kayaknya semalam hujan daerah sini nih. Hari ini gue berangkat agak pagi. Jadi tadi gue dari rumah sekitar 6:30 kurang. Karena tempat yang gue tuju ini katanya jam 7 sudah buka. Jadi gue mau ke sana lebih awal. Dan gue mau ngajak kalian ke daerah Cibinong, lebih tepatnya daerah Stadion Pakansari. Karena di sana setelah gue hunting di Google Map, ternyata banyak banget kayak destinasi atau coffee shop lah yang memang biasanya jadi tempat nongkrong anak-anak Cibinong. Dan diantara banyak tempat yang gue temuin, salah satunya ya ini, namanya adalah Warung Kopi Rakyat Pakansari. Gue tertarik dengan tempat ini karena kalau dilihat dari Google Map ya, dari foto-fotonya, dia itu konsepnya lumayan open space. Jadi kedainya tuh sebenarnya kecil, tapi tempat nongkrongnya itu outdoor dan besar. Terus juga kayaknya dia tempat favorit anak-anak sepeda, anak-anak running. Makanya di Sabtu Minggu dia bukanya pagi banget, jam 7 pagi. Sedangkan kalau hari biasa aku lupa, dia kayaknya jam 10 apa jam 11 gitu baru buka. Kalau kalian lihat ini gue di daerah Meruyung. Jadi gue sudah jalan kurang lebih 20 menitan tadi. Dan ini udah di daerah Meruyung. Gue mau ngarah ke Bojonggede yang nantinya langsung tembus ke daerah Cibinong. Untuk jarak tempuhnya ini kurang lebih dari tempat gue di Lebak Bulus tadi nggak sampai 30 km. Dan waktu tempuhnya juga sekitar 1 jam. Anyway, kayak apa sih tempatnya Warung Kopi Rakyat Pakansari? Pertama kali juga gue main di daerah Cibinong. Udah nggak sabar buat lihat langsung. So, let's go. Ya masih ya, daerah ini masih penuh dengan ya macam-macam kendaraan di pagi hari. Dari tadi tuh orang kayak mau ngambil nggak ngambil. Nah kayak gini nih di depan gua udah ngambil kanan nggak diambil-ambil. Jadi entah kenapa ya. Jadi nggak tahu deh gua bahasa yang tepat. Gua nggak mau salah ngomong, gua nggak mau jadi kayak terlalu menjelekan sebuah tempat gitu. Cuman ya gua kurang cocok mungkin ya di gua gitu. Dan masih padat ya daerahnya. Padahal ini jam berapa? Jam 7 pagi. Waktu itu gue kayaknya lebih siang deh lewat sini. Ini tetap udah padat nih. Terus maaf ya, maksudnya orang kalau di sini tuh agak slow living kali ya, gue ngerasanya. Terus semua kendaraan tuh lewat sini loh. Padahal nih jalannya jalan kecil kayak cuma 2 baris gini aja nih. Jadi ada truk, ada angkot, ada ambulans, ada bus, semuanya lewat sini. Itu menurut gua agak susah, maksudnya untuk jalan sekecil ini. Terus ya mungkin akses yang bagus sih memang di sini, nembusin dari Tangsel ke Depok, ke Bogor. Jadi favorit nih. Nah ini kayak gini angkot nih, lamban kali. Ampun. Ini hari ini sebenarnya gue udah beberapa kali, tadi tuh berarti barusan yang ketiga kali gue berurusan sama angkot. Bukan berurusan yang gimana sih, cuma maksudnya gue keki aja. Ini pendapat gue aja ya. Gue bukannya mendiskreditkan angkot gitu atau gimana. Gue tahu ada juga yang mendapatkan manfaatnya. Cuman gue selalu percaya bahwa ketika lu cari rezeki dengan cara nyusahin rezeki orang lain, itu akan
ya susah gitu ya, maksudnya tidak akan berbuah manis-manis banget. Ini gue mau mendahului aja susah, kayak semua orang di kanan tapi pelan tuh. Ini bingung gue nih, mau ngambil jalan yang mana. Kadang susah ya, ntar kalau kita agak kenceng, agak ngebut, dibilangnya moge sombong, dibilangnya moge apa ya, ya gitulah pokoknya. Oh, dibilangnya arogan atau tidak menghormati sesama pengguna jalan. Enggak juga sih, niatnya gue kan cuma gue mau jalan aja, agak cepat aja. Tapi orang-orang di sekitar saya ini iya tidak memberikan saya kemudahan untuk itu. Oh, gue di vlog ini malah berasa lebih banyak ngeluh ya. Sorry ya guys ya, gue nggak bermaksud gimana-gimana. Ya hanya curhat sedikit tentang pengalaman dan juga pendapat gue soal jalan-jalan ini. Ya, tidak semua hari adalah hari yang baik, kadang ada hari yang buruk. Harus lebih banyak belajar bersyukur juga sih gue ya. A few moments later. Aduh, gue paling gak suka sebenarnya situasi gini nih. Tuh, jadi ini tuh dari tadi angkot lagi ya. Ini yang bikin jadi pelan tuh. Jadi perjalanannya lama itu angkot ya guys. Lama banget capek gua, maaf ya guys. Ya itu yang tadi gue bilang, nyusahin rezeki banyak orang. Lihat nggak tadi itu, sekalinya dia melambat tuh berapa orang di belakangnya ketinggalan rezeki. Tenang, kita harus bijak, kita harus lebih wise di jalan. Ini kelihatannya cuma 17 menitan lagi kita sampai. Harusnya bentar lagi sih kita juga udah keluar daerah Cibinong ya. Jadi nggak akan lama lagi. So, langsung aja kita jalan, meneruskan perjalanan ini dengan selamat dan santai, sentosa, nyaman, apapun yang terbaik pokoknya. Let's go! Kita masuki kawasan Cibinong. Dan kalau gue nggak salah, loh mapnya kok ngajarin gue lewat sini sih? Harusnya dia di kanan sana. Tapi gue disuruhnya muter noh. Yalah, gimana sih? Kita ambil kanan di sini untuk putar balik. Gue nggak tahu sebenarnya ini lajur lambat ini ada fungsinya nggak sih? Maksudnya apakah motor harus lewat jalur lambat tadi yang gue lewatin, atau motor boleh lewat jalur ini ya? Kayaknya gue kelewatan, harusnya gue tadi masuk sana. It's oke. Kita akan mencoba yang terbaik untuk belok kiri. Oh bisa kok. Kita masuk kiri. Pemadam kebakaran. Ini loh, gue disuruh lurus masuk jalan kecil. Aneh deh ini. Kita coba kiri aja ya. Setahu gue harusnya bisa lewat kiri sini deh. Nah, pagi-pagi banyak delman di sini ya. Oh rame loh ini, untuk ukuran pagi ya, jam 7 pagi sini rame kali loh. Jadi ini kita mau lurus terus, nembusin, lewatin Stadion Pakansari nanti. Terus kita bisa sambil santai aja jalan-jalan. Banyak motor-motor tidak berhelm di sini ya. Kalau di sini tuh feel-nya udah Bogor banget gitu ya. Kayak apa ya? Kayak daerah-daerah Bogor mana gitu. Anginnya juga udah enak, nggak kayak angin di Jakarta. Enggak sih, sama sih, nggak deng, sama aja. Sama aja. Tuh, Stadion Pakansari guys. Ini orang-orang berolahraga di sini. Semangat guys. Wih, ada tempat padel gede banget guys. Padel Hall Bogor.
Ada di sini yang sudah nyobain padel? Kalau saya jujur, saya belum pernah sama sekali. Siapa nih yang tinggal di daerah Cibinong atau terutama daerah Stadion Pakansari? Komen di bawah ya. Banyak ternyata temen gue juga yang daerah sini. Bahkan dulu waktu gue ngambil motor ER6 yang lama, bukan yang ini, itu ngambilnya daerah sini guys, dapatnya. Lihat deh, ini banyak nih kafe-kafe gitu, tapi emang bukanya siang. Kalau gue lihat di map sih ada beberapa yang udah buka jam 9 gitu, tapi kalau yang jam 7 pagi atau di bawah jam 8 kayaknya cuma dia deh, cuma si warung kopi rakyat ini deh. Di sini kita putar balik. Wah, rame. Aduh, hampir aja gue jatuh bego. Ini pijakannya jauh loh. Harusnya tidak jauh dari sini nih belokan masuknya nih. Mau kelewatan 250 meteran lagi. Nah, kayaknya ini deh. Coba ya pelan-pelan kita. Oh ya benar. Tuh. Masuk sini. Hah? Di mana ya sih? Oh, di dalam sana kayaknya ya. Oh, gue disuruh muter sini, kenapa nggak lewat yang tadi? Kan bener, Google Map emang Google Map paling bener dah ini dah. Aduh. Ya. Ini kalau gue kelewatan gue mesti muter lagi sekali. Ya. Aduh, gue nggak mau lawan arah guys. Oh tuh tulisannya warung kopi rakyat di sana. Aduh. Gue harus jadi motovlogger. Contoh yang baik. Kita muter saya lagi guys. Tetap nggak boleh ya, kita nggak boleh ngelawan arah, kita nggak boleh makan jalan trotoar, kita harus mengikuti aturan. Emang keterlaluan nih Google Map ya, gue lihat-lihat ya. Dari kemarin ngasih gue jalan tuh aneh banget. Ini lagi yang paling parah. Padahal belokannya tuh sebelumnya, ini gue disuruh belok di depannya. Jadi gue nggak bisa, tadi ada pagernya gitu, ngebatesin. Ampun. Ini terpaksa gue putar balik lagi nih. One eternity later. Nah, pelan-pelan di sini. Harus yang ini nih. Yang bukan ini. Bentar. Tuh yang depan tuh. Habis ini nih. Nah, ini belok kiri. Nah, ini nih harus ini. Itu di sana ya, warung kopi rakyat. Kok ditutup gitu? Waduh. Enggak sih, harusnya itu masih buka. Tuh di belakang sana. Oh, buka dong. Kita sudah sampai warung kopi rakyat. Parkir dulu. Tapi kayaknya mumpung sepi, gue buat foto thumbnail dulu kali ya. Ya, sekalian gue akan turun, gue akan cek langsung tempatnya. Let's go. Kita sudah selesai dari warung kopi rakyat Pakansari. Berhubung tempatnya yang nggak terlalu besar, jadi memang segini-segini aja. Jadi gue nggak tahu apakah gue dapat footage yang cukup buat bikin video-video si paling sinematik. Mudah-mudahan cukup. Dan ini gue udah mau jalan lagi, lanjut. Pertama-tama untuk tempatnya sendiri, konsepnya gue suka. Jadi dia itu memang open space banget,
Bahkan tadi di dalam ruangannya itu nggak ada meja, nggak ada bangku, semuanya tuh di luar, di outdoor. Terus karena tadi gua datang itu paling pertama dan pagi, jadi sepi banget, tenang banget. Buset asapnya, wadaw. Ntar kita lewatin, aduh bahaya banget ini, waduh. Untuk menunya tadi sebenarnya banyak banget yang menarik, tapi cireng yang gue coba tadi sih oke, enak. Terus gue sempat minum ice americano-nya oke juga, dan harganya itu tidak mahal. Jadi buat nongkrong, buat santai, menurut gue ya harganya itu oke banget. Tadi gue cuma nggak nyampe 40.000 untuk nyemil dan ngopi. Staffnya juga ramah-ramah. Tadi ada kakak-kakaknya, satu laki satu perempuan, dua-duanya komunikatif. Oh, sama tadi sempat di-mention sebenarnya salah satu menu andalannya itu sourdough-nya. Cuman karena ini katanya yang bikin lagi pulang kampung, jadi nggak ready sourdough-nya hari ini. Sayang banget gue nggak bisa nyobain. Next time lah mungkin. Dan buat kalian yang mau mampir, bisa cobain sourdough-nya di kesempatan lain. Anyway, segitu aja review dari gue buat warung kopi rakyat Pekansari. Overall gue suka tempatnya dan gue rekomendasikan teman-teman semua kalau mau mampir yang kebetulan nyari tempat daerah Cibinong, silakan. Link ke tempatnya udah gue taruh di deskripsi, bisa langsung dicek. Segitu aja buat video hari ini. Thank you buat yang udah nonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. See you guys on the next video. Bye bye.